Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 25 Maret 2023. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Inilah Tribun Ambon hari ini bersama saya Tanita Pateskina. Kita mulai dengan berita pertama. Balai POM dan Dinas Kesehatan Kota Ambon melakukan sidak di beberapa pusat kuliner di Kota Ambon. Dan berikut hasil uji sampel jajanan takjil di depan Masjid Raya Al-Fatah dan Waihaung Ambon. Balai Pengawasan Obat Makanan Balai POM Ambon menguji sampel jajanan takjil di sejumlah kawasan kuliner jajanan takjil di Kota Ambon, Jumat 24 Maret 2023 sore. Kepala Balai POM Ambon, Hermanto, mengatakan setiap lokasi diambil masing-masing sebanyak 25 sampel makanan. Khusus untuk kuliner di Jalan Sultan Babula, depan Masjid Raya Al-Fatah dan Waihaung, tidak mengandung kandungan berbahaya seperti metalilo dan formalin. Selain Waihaung dan depan Masjid Al-Fatah, BPOM juga menyidak jajanan takjil di Batu Merah, Kebun Cengkeh, Galunggung, dan Wayame. Namun hasil tersebut belum keluar. Tak hanya pengujian bahan berbahaya, Balai POM juga menguji mikrobiologi dalam jajanan takjil tersebut. Namun untuk pengujian mikrobiologi menunggu waktu hingga 1 minggu dan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Ambon. Hermanto mengakui penjualan kuliner di Kota Ambon masih kurang higienis dan dibutuhkan perhatian khusus dari para pedagang. Diketahui sidak tersebut untuk menguji makanan dalam rangka bulan suci Ramadan 1444 Hijriah agar masyarakat Kota Ambon dapat menjalankan ibadah puasa dengan aman dan sehat. Pelaksanaan pengawasan pangan dalam rangka bulan Ramadan ini sebenarnya ada dua, yaitu pengawasan ke toko-toko atas swalayan secara distribusi dan produksi. Yang kedua yaitu pengawasan makanan takjil, ya, yang kita laksanakan pada hari ini, ya. Kita di daerah Waihaung dan Al-Fatah, ya. Kemudian ada yang di daerah Kebun Cengkeh dan Galunggung, juga ada yang di daerah Batu Merah, Wayame. Ya, nah yang dari sana hasilnya juga belum ada hasilnya, ya. Sebentar lagi itu sudah selesai. Jadi sudah dilakukan sampling dan pengujian. Setiap lokasi lebih kurang 25 sampel yang kita ambil, dan pengambilan ini berdasarkan kajian risiko, ya, diacak mana produk-produk yang diduga mengandung bahan berbahaya, tidak semua, dan sekaligus melakukan pembinaan pada pelaku usaha, khususnya pada penjual, ya, yang ada. Ini karena kita di Al-Fatah sudah bersama-sama dengan Dinas Kesehatan. Jadi hasil uji untuk yang di daerah Al-Fatah, ya, sama Waihaung ini kita sudah nyampling ada 26 sampel. 26 sampel untuk metanilelo dan formalin itu hasilnya semua negatif. Untuk yang 26 sampel. Yang rodamin B sama boraks itu sedang dilakukan pengujian. Ya. Artinya sampai saat ini belum ditemukan hasil yang tidak memenuhi syarat. Ya, masih aman dari bahan berbahaya. Selain diuji bahan berbahaya, juga dilakukan pengujian mikrobiologi untuk memastikan bahwa produk yang dimakan ini bebas dari cemaran-cemaran, ya, cemaran kimia, fisik, dan mikrobiologi. Indikatornya apa? Indikatornya ya tadi, kalau yang bahan berbahaya berarti negatif. Mikrobiologi, ya. Mikrobiologi ini sampel kan kami bawa, karena ini perlu waktu paling nggak 5-6 hari dia untuk dilakukan pembiakan. Pelajari pisang abaka, puluhan siswa SD Negeri 39 Ambon kunjungi PT Spice Island Maluku.
Puluhan siswa SD Negeri 39 Ambon berkunjung ke PT Spice Island Maluku untuk mempelajari produksi hingga manfaat pisang abaka. Para siswa yang didampingi sejumlah guru itu tiba di kantor perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan itu pada pukul 10:30 waktu Indonesia Timur, Sabtu 25 Maret 2023. Setibanya mereka disambut hangat manajemen PT Spice Island Maluku. Para siswa diajak berkeliling area produksi pisang abaka sembari dijelaskan proses bibit hingga siap panen. Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 39 Ambon, Vina Lopati kepada tribunambon.com, mengatakan pisang abaka jadi tujuan kegiatan lantaran siswa bisa mendapatkan pengetahuan lengkap setiap proses hingga hasil pengolahan. Ketahui rombongan SD Negeri 39 Ambon menempuh perjalanan langsung dari Ambon ke Kabupaten Seram bagian Barat, tepatnya di Desa Lohiatala, Waihatu, dan Hatusua untuk mengikuti tur kewirausahaan. Media tanam. Jadi biasanya tuh ada yang namanya daftar sana tuh ada 2 jenis di tukang bibit ini, ada TC sama TBB. Pisang. Nah itu. Jadi bukan saja pisang yang ketong makan setiap hari, tapi ada pisang juga yang punya manfaat yang lain selain ketong makan pisang. Dan dia punya segala-gala dari ujung sampai di dalam tanah, tapi ada juga ketong ketemu dengan pisang yang disebut dengan pisang abaka. Oke Ibu, kebetulan kan sesuai tema pengelolaan pisang ini kan banyak jenis pisang. Iya. Kenapa pisang abaka yang dipilih dalam hal ini? Kalau mau lihat akan punya manfaatnya paling penting. Sebab ketong sudah jumpai banyak pisang, tapi pisang ini yang paling penting dan menjadi pengetahuan baru untuk kita bahwa dari pisang abaka ini juga dia punya bahan baku untuk membuat uang dolar. Nah, itu jadi atau langsung turun tinjau langsung dia punya cara dari dia proses penanaman sampai dengan dia punya mendapatkan hasil bahan baku untuk Tribuners, produksi pisang abaka tak berdampak negatif terhadap lingkungan. Kepala Perkebunan PT Spice Island Maluku, Gafar Hadi, memastikan produksi pisang abaka tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Pasalnya, mulai tahapan pembibitan, rawat, tanam, panen, hingga pengelolaan hanya memanfaatkan bahan alami. Bahan dari alam pun didapatkan dari lingkungan sekitar. Yang menjelaskan pisang abaka berbeda dari perkebunan sawit yang memiliki limbah dalam jumlah besar dan lokasi penanganan sisa produksi pun disediakan jauh-jauh hari. Limbah produksi abaka hanyalah air, serat sisa, dan dedaunan yang tidak terpakai. Seluruhnya bakal diolah lagi menjadi pupuk atau kompos. Untuk itu, PT Spice Island Maluku tak menutup diri apabila ada pihak lain yang ingin datang dan mempelajari terkait manfaat pisang abaka. Ini seng seperti sawit. Kalau sawit itu dia limbah, maksudnya limbah ke itu cukup besar. Kalau abaka ini tadi kan udah bisa lihat dia punya limbah yang istilahnya limbah untuk air itu cuman septic tank hanya mungkin 1x1 sah. Dia punya airnya yang seperti sawit atau segala macam. Nah kemudian dia punya daun segala macam itu kan kita bisa bikin jadi pupuk atau serat yang sisa dari proses itu kan ada di ketemu sebelah kiri ada terpal 3 tadi itu dia tertutup itu kan hasil kita bikin kompos jadi kompos lagi diolah atau bisa jadi pupuk lagi jadi dia untuk dampak ke lingkungan kita pikir saya ada karena olahan dari proses itu kita manfaatin lagi untuk pupuk kompos. Gitu. Dan itu sudah kan tadi ada lihat dari
3 terpal biru yang betul masuk sebelah kanan tadi itu ada dong, ada muat dengan karyawan, ada kasih masuk di dalam lubang itu tuh, artinya kita manfaatin lagi untuk jadi pupuk kompos gitu. Dari Kabupaten Seram bagian Barat, kita beralih ke berita dari Kabupaten Buru. Warga berburu BBM antrian panjang di SPBU Namlea hingga ke jalan raya. Antrian panjang terjadi di stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU Namlea, Kabupaten Buru. Pengendara berburu BBM jenis Pertalite dan Pertamax menyusul tingginya harga jual eceran di depot BBM milik warga. Pantauan Tribunambon.com sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Timur, Sabtu 25 Maret 2023. Tampak antrean panjang itu didominasi angkutan umum roda 4. Akibat dari antrian panjang tersebut, kondisi ruas jalan di depan SPBU Simpang 5 hingga ke Kuburan Cina menyempit, dampak sebagian badan jalan digunakan untuk memarkir kendaraan. Sehingga pengguna jalan yang melintas terpaksa menurunkan laju kendaraan agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Abdul Syaban, salah seorang supir angkot, mengaku menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantri Pertalite ini setiap harinya. Kendaraan biasanya mengantri dari pukul 9.30 hingga pukul 1 siang hari, tergantung kedatangan mobil tangki Pertamina untuk menyuplai minyak di SPBU. Dia berharap seharusnya BBM jenis Pertalite stoknya harus dilebihkan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di area SPBU. Pesta pelindung Sekolah Tarekat Maria Mediatrix Ambon, para siswa tampilkan berbagai tarian. Yayasan Bintang Timur Ambon merayakan syukur Pesta Pelindung Sekolah Tarekat Maria Mediatrix Ambon. Perayaan berlangsung di halaman Sekolah Maria Mediatrix Ambon, Jalan Dr. Maleholo, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Sabtu 25 Maret 2023. Acara yang dimulai pukul 12 waktu Indonesia Timur itu dimeriahkan oleh para siswa yang mementaskan tarian tradisional dan modern. Tari-tarian tradisional yang dipertontonkan yakni tari sajojo, tari lenso, tari orlape, dan tari ebo. Sedangkan untuk tarian modern seperti goyang TikTok dan breakdance. Selain itu juga penampilan paduan ukulele dari siswa SD Maria Mediatrix Ambon. Pantauan Tribunambon.com di lokasi terlihat puluhan siswa dan tamu undangan bersukacita dalam perayaan tersebut. Selesai pentasan seni, mereka bergoyang bersama di tengah lapangan sebagai bentuk luapan kebahagiaan. Ketua Yayasan Bintang Timur Ambon, Suster Rosalia Sakliresi, kepada Tribunambon.com mengatakan dalam perayaan ini, Bunda Maria dipilih sebagai pelindung bagi persekolahan Tarekat Maria Mediatrix Ambon. Dirinya juga berharap agar lewat kegiatan ini dapat mempersatukan guru, karyawan, serta para siswa-siswi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sakliresi percaya bahwa pendidikan iman Katolik akan terus ditingkatkan sehingga memberikan dampak positif bagi para siswa. Selain itu, Yayasan Bintang Timur Ambon terbuka bagi siapapun yang mau bekerja sama untuk kemajuan dan pengembangan lembaga pendidikan ini. Tribun yang memberikan kesempatan bagi kami untuk membagikan dan sharingkan apa yang kami alami selama pesta peringatan
kabar sukacita yang kami rayakan di hari ini. Kami memilih Maria sebagai Bunda Maria untuk senantiasa menjaga dan melindungi kami semua, baik karyawan-karyawati dari Yayasan Bintang Timur maupun para dewan guru mulai dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Dan kemudian harapan saya untuk ke depan melalui kegiatan ini, saya berusaha untuk mempersatukan guru karyawan ini agar mereka saling bekerja sama dengan baik, menampilkan senyum yang baik, dan kualitas pendidikan di sini, pendidikan iman Katolik semakin kami tingkatkan sehingga bisa memberikan dampak yang baik setelah anak-anak selesai tugas belajar dari persekolahan Yayasan Bintang Timur Ambon ini. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan pihak siapapun untuk membantu kemajuan dari persekolahan Yayasan Bintang Timur ini melalui berbagai kegiatan apapun yang kami butuhkan dari berbagai pihak agar kita semua bisa saling bekerja sama untuk memajukan lembaga pendidikan yang telah kami rintis selama ini. Untuk itu sekali lagi terima kasih banyak atas semua perhatian yang diberikan oleh Tribun buat persekolahan Yayasan Bintang Timur yang begitu besar menaruh perhatian buat kami dalam kegiatan peringatan persekolahan Maria Mediatrix Ambon ini. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 25 Maret 2023. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.